Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, dalam renungan 40 hari doa puasa dan firman, kita sudah memasuki hari yang ke-26. Tema pada hari ke-26 adalah doa pemulihan untuk bangsa. Terambil dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saat-saat ini, bangsa kita mengalami kesulitan baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lainnya. Kesulitan yang sangat berpengaruh ini adalah khususnya di dalam musim pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang lainnya juga mengalami kesulitan yang sama tentunya. Dan kita mengharapkan tentunya hal ini tidak harus terus-menerus terjadi, dan sambil kita mengintrospeksi diri kita atas kesalahan dan kelalaian kita, atas ketidaksadaran dan kecerobohan kita, atas buruknya perilaku dan moral kita, maka kita menginginkan agar semuanya ini boleh berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberikan jawaban yang mendatangkan pemulihan atas apa yang terjadi dalam bangsa ini. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya Tuhan mendatangkan pemulihan atas bangsa ini. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu berdoa dengan menyebut dan memanggil nama Tuhan. Yang dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Perkataan ini sama halnya dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tentunya pada waktu kita menyebut nama Tuhan atau memanggil nama Tuhan, bukan sekedar menyebut secara biasa, tetapi kita mengakui Dia yang adalah Allah atas kehidupan kita. Yang kedua yaitu merendahkan diri. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam 2 Tawarik 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 menceritakan ketika pemimpin bangsa Israel dan Raja Israel merendahkan diri, maka pada waktu itu Tuhan tidak jadi memusnahkan dan Tuhan meluputkan mereka dari murka Allah atas kehidupan mereka. Jadi merendahkan diri itu sangat penting untuk proses pemulihan. Dan yang ketiga yaitu berdoa. Dikatakan Tuhan mendengar doa orang percaya. Ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan atas pemulihan bangsa ini, kita percaya bahwa Dia Allah yang mendengarkan doa kita. Yang keempat adalah mencari wajah Tuhan. Saudara, yang dimaksud mencari wajah Tuhan adalah bagaimana kita mencari kemuliaan Tuhan, memenuhi kehidupan kita melalui doa, firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Kita boleh mengalami Tuhan di dalamnya. Dan yang kelima yaitu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara, bagian ini sangat penting karena ini adalah tentang pertobatan. Untuk mengalami suatu pemulihan, Tuhan mau agar kita bertobat, meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang jahat dan berbalik kepada Tuhan. Kita tahu berbalik bukan berarti berbalik hanya separuh-separuh saja, tapi berbalik di sini seperti dari utara dan selatan. 180 derajat kita diubahkan sifat kita dan kemudian kita datang kepada Tuhan. Maka apabila hal-hal ini sudah kita lakukan, maka kita boleh melihat, dikatakan dalam Alkitab, maka Tuhan akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Dikatakan pada waktu kita melakukan kesemuanya ini, baik kita berdoa, memanggil nama Tuhan, mengakui keberadaan Allah, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Dia akan memulihkan negeri kita dan siap memberkati bangsa kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.